Saya mau cerita, bukan cerita ya, saya mau kasih satu fakta. Beberapa waktu yang lalu, saya dapat, surat pernyataan dan juga dokumentasi serta pengakuan dari salah seorang, anak bangsa yang diminta, didesak oleh oknum, kepolisian untuk bersaksi memberatkan Habib Rizik Syihab di kasus, eee, yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi, dia mengaku kepada kami kepada, kepada tim Habib Rizik bahwa sejak fitnah dia terhadap Habib Rizik ya, itu hidupnya nggak tentram, nggak nyaman, dan juga memikul dosa, perasaan bersalah dan berdosa yang luar biasa. Akhirnya beliau tidak tahan, kemudian beliau datang temui tim dan juga membuat surat pernyataan, menyesal dan minta maaf, serta minta dimaafkan dosa-dosanya atas kesaksian yang palsu yang disebutkan oleh dia di kepolisian dan juga di pengadilan, yang dimana itu merupakan di luar dirinya dia, bukan kesadaran dari dia, tapi diminta oleh pihak oknum kepolisian, dan kemudian dia merasa sangat bersalah di situ, dan juga kemudian minta maaf, hidupnya berantakan gitu kan, dan akhirnya ya alhamdulillah. Satu ini saya mau kasih contoh bahwa suatu kezoliman ya, seorang tadi yang luar biasa dapat hidayah dari Allah, merubah ini selama mumpung masih hidup seperti itu. Nah, maksud saya sebelum semuanya terlambat, ini fakta, saya bisa sampaikan, Cak. Saya punya buktinya, gitu kan. Di kasus Rumah Sakit Umi, salah satu saksi yang memberatkan Habib akhirnya minta maaf, kemudian minta keridhaan dan juga mengaku salah dan menyatakan memang dia dipaksa, seperti itu. Nah, artinya saya mau katakan di sini, mari kalau kita memang menyimpan hal tersebut ya dalam undang hati dan memang dalam sejarah kita, segeralah bertobat, minta ampun, minta ridho, kerelaan dari yang bersangkutan, yang dizolimi. Nah, seperti tadi, seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Selamat, Iya, Prof. Taufik dan juga Mas Ahmad. iya, Dokter Muhammad Taufik sudah memberikan perspektif, Bang Ahmad Konsultan juga memberikan perspektif agak Ya, berbeda seperti yang Dokter Muhammad Taufik sampaikan, tetapi ini sebetulnya merespon apa yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit tentang kemungkinan KM 50 itu bisa dibuka kembali ketika ada novum. Sejauh ini apa progres penting yang bisa merespon benar-benar keinginan untuk bisa membuka KM 50 itu bisa direalisasikan, Bang Aziz? ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cak Selamat, atas kesempatan dan waktu yang diberikan oleh PKAD dan pemirsa sekalian juga narasumber lainnya. Tadi Prof. Taufik dan Mas Ahmad, alhamdulillah luar biasa. Saya mencoba ada sisi yang lain. Jadi kalau tadi ada semacam pesimis, kalau saya mencoba menempatkan diri di sisi yang positif. Jadi kalau lawyer itu dilatih emang Cak, untuk menempatkan di sisi mana aja seperti itu. Tinggal setelah itu nuraninya berbicara kan gitu. Jadi saya coba tempatkan berbeda. Tadi kalau mungkin ada nada-nada pesimis, tetap optimis gitu kan. Saya mencoba untuk ada di sisi yang positif lah gitu kan. Saya mencoba menangkap bahwa pernyataan Pak Kapolri ini luar biasa, artinya merupakan suatu tanda positif seperti itu kan. Suatu tanda positif di mana ini harus ditindaklanjut oleh beliau yang pertama dan juga oleh jajaran di bawahnya seperti itu. Jadi menurut saya ini adalah sign ya, merupakan satu start tombol gitu kan untuk memulai sesuatu yang memang kita nambah-nambahkan untuk mengungkap sejelas-jelasnya, terang-terangnya kasus KM50 dimulai dari skenarionya, kemudian rekayasa yang ada selama ini untuk menutupi hal tersebut. Karena kalau kita bicara untuk mengungkap, maka sesuatu yang menutupi itu harus diungkap dulu seperti itu. Yang menutupi itu ada apa? Ya selama ini opini, narasi yang beredar sampai ada proses di pengadilan yang beberapa kalangan menganggap sidang dagelan itu menurut saya harus diungkap. Dari situ, kenapa sih Anda menutup-nutupi? Kan begitu kan?
Nah, setelah kenapa ditutupi, apa sih latar belakang Anda menutup-nutupi itu dan bagaimana prosesnya ini? Gitu. Bagaimana proses menutup-nutupi ini? Kemudian, dilanjutkan dengan tentu saja memberikan, apa namanya, sanksi yang tegas kepada seluruh pelakunya, seperti itu. Saya juga sependapat tadi, yang dikatakan oleh Mas Ahmad, bagaimana, apa namanya, kita bicara soal kejahatan, Irjen FS, tapi jangan lupa. Nah, bisa jadi di balik itu ini adalah suatu fenomena gunung es, di mana di bawahnya banyak ternyata yang tidak kalah kejam juga, seperti itu. Kalau tadi Brigadir J hanya satu, ini 6 syuhada, ada 6 loh, 6 nyawa, gitu kan, seperti itu. Dan ini, apa namanya, saya mau kasih perspektif juga yang berbeda, terkait dengan kalau bicara novum, mari kita tanya juga deh ke hati nurani kita masing-masing. Sebenarnya ini kewenangan dan kekuasaan ada di tangan Pak Kapolri dan jajarannya, seperti itu. Kenapa? Apa mungkin satu kasus penyerangan pihak kepolisian yang terjadi pada dini hari waktu itu ya, waktu yang kelam itu, kemudian, dari menjelang pagi, ya subuh, kemudian jam 7 jam 8 itu nggak ada, di TKP itu nggak ada, apa, garis polisi gitu kan. Kemudian kalau yang 2 memang di situ terjadi suatu kejadian gitu kan, harusnya kan nggak langsung dibawa pakai mobil derek, coba di apa, polis lain dulu. Secara prosedur kan begitu. Nah, kita mulai dari prosedur dulu sebenarnya. Kemudian kalau ada mereka mengklaim bahwa 4 syuhada itu merebut senjata, di kilometer berapa? Di mana? Kenapa habis itu langsung dibawa ke RS Polri? Kenapa nggak di situ dulu tunggu tim yang memang kompeten gitu loh? Apa ini yang diduga ada permainan dari Satgasus ini juga gitu loh. Jadi mereka semua ada di situ, ada penyidiknya, ada tim gerak cepatnya, ada ambulannya, semua di situ disiapkan. Gitu. Artinya ini ada polisi dalam polisi lah gitu kan, ada institusi dalam institusi apa seperti itu gitu kan. Nah, maksud saya, ini harus diungkap juga gitu kan. Kalau misalnya kita mengacu kepada prosedur resmi dan memang masuk akal, ini kan udah nggak masuk akal, gitu. Saya yakin Pak Kapolri dan jajarannya yang memiliki hati nurani pasti menyadari ini nggak masuk akal. Apa iya, kalau kejadian normal kan kalau ada peristiwa tindak pidana kan di situ diamankan dulu sekelilingnya, gitu kan. Kemudian langsung ada informasi seketika gitu loh, gitu. Sekarang kan zaman sudah canggih, masa bisa setelah itu rahasia dulu, ada apa dari jam 1 pagi, jam 2 pagi itu sampai jam 12 siang itu ada skenario apa di situ? Gitu. Ada apa sinetron apa di situ yang membuat kemudian muncul press release ba'da zuhur pada waktu itu di Polda Metro Jaya. Kenapa itu lama sekali waktu itu? Itu sederhana, saya nggak bicara hukum ya di sini, saya hanya bicara mengenai logika yang standar prosedur aja seperti itu. Ini nggak masuk, nggak bisa. Rasa keadilan itu dari situ aja udah nggak bisa kita terima gitu loh. Nah, marilah kita apa namanya ungkap di situ dan itu yang punya kewenangan dan punya kekuasaan ya Pak Kapolri dan jajarannya. Kalau memang ada itikat baik, monggo silahkan diimplementasikan tadi yang sudah dikalamkan di DPR, tinggal di apa realisasikan. Kemudian jajarannya diminta untuk mengungkap semuanya. Nah, entry point-nya dari mana? Entry point-nya tadi yang saya jelaskan, terus juga bisa dari tadi. Jangan-jangan yang dipakai skenario rekayasa tembak pura-pura tembak menembak itu ya ternyata mirip-mirip juga yang di kasus Irjen FS sama KM50. Bisa jadi kan gitu. Makanya untuk mengungkapnya ya mari ditanya itu orang-orang yang terlibat yang apa perwira-perwira yang terlibat dalam dugaan rekayasa itu di kasus Irjen FS dan Brigadir Joshua itu. Nah, maksud saya harus apakah Anda pernah melaksanakan ini juga di operasi yang lainnya? Ini harus diperiksa juga seperti itu loh. Harus terbuka. Kalau mau transparan itu ya semua gitu loh. Jangan kita di sini terbuka untuk menutupi kebohongan yang lain juga, jangan seperti itu. Menurut saya publik menunggu itu dan saya yakin kepercayaan terhadap Polri akan luar biasa menjulang gemilang ya ketika semua kasus-kasus yang ada syarat dugaan rekayasa dan syarat pelanggaran HAM berat serta identik dengan kekerasan ini diungkap semuanya. Kemudian dihukum seberat-beratnya. Saya yakin ini akan membuat apa namanya nama Polri ini berkibar ya, tidak kalah dengan Kapolri zaman Hugeng insya Allah gitu kan. Nah, kemudian juga akan menjadi legacy yang luar biasa gitu loh untuk masa jabatan Pak Sigit Listio seperti itu kan. Juga untuk rezim ini menurut saya nggak ada kata terlambat. Mari apa namanya kita buka semua, kita ungkap semua gitu kan. Karena
yang diingat itu kalau uang Anda tumpuk nggak bisa, nanti juga habis gitu loh. Kalau apalagi jabatan nanti selesai, apalagi. Tapi kalau dosa Anda akan tanggung jawab. Kalau legasi nama baik itu akan terus nanti, dan Anda nggak bisa memperbaiki ketika sudah selesai, nanti nggak bisa. Sekarang momennya, gitu kan. Sekarang atau tidak sama sekali, kan begitu. Jadi maksud saya tidak ada kata terlambat. Mari kita ungkap semuanya, gitu kan, dari fenomena rekayasa dan kekerasan yang memang marak di lingkungan Polri ini. Menurut saya harus disudahi, gitu kan, ya. Oknum-oknum ini harus sudah dikotakan, masuk kotakan, gitu kan. Dan juga jangan nanti masyarakat mempunyai pembenaran, gitu loh, bahwa memang ini bukan oknum. Kalau 1-2 itu oknum, tapi kalau 80 orang itu bisa bikin kompi loh, bisa peleton itu loh, bisa bikin satu pasukan, gitu loh. Nah, itu kan bukan oknum namanya. Nah, nggak ada kata lain, harus dirombak semuanya, harus tindak tegas semuanya, gitu kan. Bukan cuma ditutupi, diselesaikan di belakang, kemudian muncul lagi ini. Ya, jangan seperti itu. Nanti malah ini memperburuk ya legacy dan nama baik dari pihak Polri itu sendiri dan Pak Kapolri tentu saja. Makanya ini menurut saya harus dijadikan momentum yang luar biasa untuk mengungkap ini semuanya, gitu kan. Toh 6 pengawal itu juga nggak bisa aja langsung jadi hidup lagi kok kalau nanti memang sudah diungkap semuanya, gitu kan. Kita cuma butuh transparansi, kan itu kan salah satu tagline-nya kan presisi itu kan ada transparan juga kan, kalau saya nggak salah kan, gitu kan, ada keterbukaan juga, gitu kan, dan itu memang didamba oleh masyarakat seperti itu. Jadi menurut saya ini harus segera direalisasikan oleh pihak Polri dan jajarannya. Demikian Cak, singkatnya dari saya. Ya, kalau bicara novum atau eh, bukti baru itu bisa dihadirkan Kak, atau kalau kita bicara flashback ke belakang soal catatan mengenai KM 50, hal-hal yang sangat krusial, poin-poin yang sangat krusial ketika mencoba melihat Brigadir Joshua itu apa saja sih yang penting di-refresh ke publik dan dikemukakan sebagai bagian yang masih menyisakan pertanyaan seberapa transparansi itu benar-benar benar-benar dihadirkan, Bang Aziz Yanwar. Ya, saya ulang lagi bahwa tadi prosedur dalam penanganan kasus pasca kejadian tragedi KM 50 itu nggak benar. Itu menurut saya harus diluruskan dulu dan harus didudukan seperti itu kan. Nanti dari situ ada lagi ke belakangnya flashbacknya. Apa itu? Apa surat isinya tadi? Sekarang kalau saya meminjam katanya Irjen FS, kan 2 komandan di atasnya harus bertanggung jawab. Siapa yang mengeluarkan perintah untuk surveillance itu? Kan 2 di atasnya harus tanggung jawab. Harus ikut bertanggung jawab. Nggak bisa, saya nggak tahu, nggak bisa lah. Itu bagian dari struktur komando. Gitu. Apa mereka bergerak di luar struktur komando? Kalau memang bergerak di luar struktur komando, ya ditindak, dibuktikan dulu, kemudian ditindak, gitu loh maksud saya. Jadi kita ini kebiasaan di luar struktur. Nah, udah mulai kacau memang belakangan ini saya lihat. Bagaimana institusi lain bisa campur aduk, bisa menekan. Institusi A menekan kejaksaan, institusi A menekan Komham, institusi A menekan pihak kepolisian. Jadi menggunakan tangan-tangan invisible devil invisible hand, gitu loh maksud saya. Jadi nggak kelihatan tapi mereka punya power, gitu loh. Jangan lupa, saya kasih tahu ya, para pihak-pihak yang memang suka pakai instrumen seperti itu. Saya kasih tahu, institusi itu punya struktur. Kalau Anda bergerak di luar struktur, maka ya ketika ada permasalahan di kemudian hari, institusi yang di luar struktur tadi nggak akan mau tanggung jawab, dan Anda akan akan menuai akibatnya sendiri, gitu loh. Dan nggak bisa Anda minta tanggung jawab yang lain, orang Anda nggak ada ininya kok, nggak bergerak di luar struktur kok, nggak sesuai prosedur, gitu maksud saya. Jadi hati-hatilah, gitu kan. Jangan karena ditekan ini, jangan dikit-dikit saya ini dari ini. Kayaknya punya super power banget, gitu loh. Maksud saya institusi-institusi itu harus taat sama aturan di atasnya, gitu loh. Bukan sama di luar strukturnya. Itu yang saya mau sampaikan sebelum menjawab pertanyaan Pak Cak Slamet tadi. Nah, bagaimana? Ya benar-benar saya udah jelaskan tadi. Yang pertama soal prosedur penanganan pasca tadi. Pasca kejadian di KM 50. Kemudian jangan lupa kalau soal kemiripan, ya ada dugaan rekayasa lah. Yang kedua ada dugaan kekerasan. Itu sebenarnya 2 yang jadi entry point, mirip semua dua-duanya. Dan itu nggak cuma kasus KM 50 dan Brigadir J. Yang lainnya juga banyak, gitu loh. Coba aja diungkap, banyak kok.
makanya ada salah tangkap, salah tembak, kan begitu-gitu kan. Itu kan semuanya kenapa? Kenapa salah tangkap itu? Kenapa? Karena kan ada dugaan rekayasa yang nggak sesuai sama skenario akhirnya alhamdulillah kan. Gitu. Dan percuma Anda melakukan itu akan kembali ke diri Anda sendiri. Minimal di akhirat ada tanggung jawabnya itu kayak gitu-gitu. Tanggung jawabnya berat gitu kan seperti itu. Karena ini menyangkut kebebasan orang, menyangkut nyawa orang, menyangkut pihak lain gitu loh. Yang dimana kita itu dosa kalau kata ulama tuh kita menghadap Allah dengan satu dosa itu jauh lebih baik 1000 dosa dibanding ada satu dosa kepada sesama manusia. Anda berapa kali coba tuh yang suka rekayasa-rekayasa? Coba, Anda tanggung jawab lah itu. Nah, maksud saya sebelum semua terlambat, mari ini kasus Brigadir J ini sebagai pengingat bahwa suatu saat Anda akan jatuh dan Anda akan menerima menuai akibatnya. Makanya sudahi semuanya dengan apa? Ya tadi tobat, kemudian diungkap semuanya supaya orang-orang bisa pada belajar nih. Kalau besok-besok kalau ada kasus begini ini biasa nih pakai polanya begini. Seperti itu loh. Ungkaplah dari semua gitu kan. Nah, maksud saya itu harus dilakukan. Kemudian kita bicara soal saya aja nih, Cak Slamet ya. Saya nggak punya kewenangan, saya nggak punya kekuasaan gitu kan. Tapi atas izin Allah, waktu kasus Habib Bahar, saya bisa tahu, oh ada dugaan rekayasa. Kita pengacara tuh diajarkan, dilatih untuk menggali di situ kan. Di situ saya bisa temukan gimana ada orang buat BAP hari ini, tapi bukti untuk BAP tersebut baru dibuat besok harinya. Kan nggak masuk akal. Itu namanya apa kalau bukan rekayasa? Karena itu rekayasa gitu loh. Itu jelas. Kemudian ada keterangan dokter forensik yang nggak sejalan dengan jadi gini, satu jasad syuhada itu menurut keterangan dokter forensik berbeda sama fakta yang oknum yang melakukan pembunuhan tadi gitu loh, melakukan kekerasan terhadap 6 syuhada tadi. Jadi yang dikemukakan dokter forensik ini faktanya jenazahnya seperti ini, tapi yang dikemukakan oleh pihak kepolisian sesuai dengan vonis gitu kan, oknum pihak kepolisian sesuai dengan vonis KM 50 yang Jakarta Selatan itu berbeda gitu kan. Saya sampai tanya di pengadilan Habib Bahar, ini yang benar mana? Ada yang meriksa sebagai dokter atau yang membunuh ini yang melakukan penembakan? Saya bilang begitu. Yang benar yang mana? Ini itu aja satu kejadian, satu vonis gitu kan. Itu ada kontradiksi di dalamnya gitu kan. Dan itu yang menemukan kita di kasus yang lain gitu kan. Maksud saya ayolah kalau serius nih pihak jaksa, kemudian penegak hukum pengadilan gitu kan, dan pihak Polri tentu saja bisa kok sebenarnya. Bukan nggak bisa, sangat bisa gitu kan. Apa perlu kita yang turun tangan gitu kan? Ya kita kan nggak punya kewenangan sama kekuasaan kayak gitu. Kita cuma punya ya petunjuk dari Allah untuk mengungkap ini semua. Dan maksud saya, ayo kalau kita punya niat, insya Allah akan ditunjukkan jalan. Tapi kalau kita nggak niat, mau segambreng fakta di depan mata, malah yang ada bukan diungkap, malah dikaburkan kan begitu. Inna malu biniat, kembali ke niatnya masing-masing lah seperti itu. Saya yakin mereka juga nggak kalah pintar sama kita kok. Itu kan sekolah juga tinggi-tinggi, cerdas-cerdas. Cuma kalau kebiasaan pura-pura bodoh, ntar jadi bodoh beneran maksud saya. Jangan kayak gitu kan. Itu kemudian juga pengungkapan itu harus juga disertai dengan konsistensi seperti itu. Itu yang nggak kalah penting. Dan tapi sekali lagi balik lagi ke awal, saya percaya dan saya menempatkan posisi yang positif thinking gitu kan, bahwa saya yakin akan ada tindakan lanjutan dari pihak Kapolri seperti itu. Sementara ini seperti itu sikap saya, Cak Slamet. Ya, tadi disampaikan oleh Dr. Muhammad Taufik sebetulnya sikap proaktif dan inisiatif, terutama juga untuk memberikan pencerahan kepada umat, mengawal proses ini sampai benar-benar KM 50 seterang-terangnya dibuka dan bisa merealisasikan keadilan yang didambakan sebagaimana keinginan kita bersama, itu adalah dari kuasa hukum dan keluarga korban. Nah, langkah-langkah yang terutama mendorong agar kepolisian itu bisa menindaklanjuti. Kemarin kan sudah Kapolri juga menyampaikan sense-nya seperti itu, agar benar-benar bisa berinisiatif lah begitu sesuai dengan keinginan publik, dan terutama yang pihak terkait termasuk kejaksaan itu juga terdorong. Kira-kira apa yang akan dilakukan Bang Aziz Yanuar agar semuanya bisa memiliki komitmen yang sama, terutama pada masyarakat kita dengan peristiwa, setidaknya 2 peristiwa besar ini, KM 50 dan Brigadir Joshua ini, Bang Aziz Yanuar. Baik, sebelum menjawab saya kasih tahu info dulu bahwa sebelum kasus Brigadir J ini mencuat, itu di SIPP informasi pemeriksaan perkara itu yang di Mahkamah Agung, itu kasus KM 50 itu belum dibentuk majelisnya.
Gitu, belum selesai lah gitu, belum ada. Tapi ketika kasus Brigadir J ini mencuat, langsung ada loh, boleh dicek tuh, nomor perkaranya ada. Jadi langsung ada, saya juga kaget loh, kok momentumnya pas gitu loh. Lagi-lagi saya menempatkan di sisi yang positif karena apa namanya, tadi sudah ada yang pesimis dari Mas Ahmad, maka saya mencoba positif kan gitu kan bahwa ini adalah upaya untuk membuka gitu kan, membuka tabir semuanya gitu kan dan kemudian upaya yang positif lah saya melihatnya seperti itu kan segera supaya ini rekayasa harus disudahi lah seperti itu karena sudah bukan zamannya lagi rekayasa kemudian pengkaburan kebenaran rekayasa ada beberapa macam Cak. Ada yang nggak ada kasus dibikin kasus, ada yang ada kasus A tapi di apa namanya kaburkan jadi kasus B, ada yang kasus ini ada tapi pelakunya tadinya A jadi B, itu juga rekayasa gitu. Jadi rekayasa bukan cuma apa namanya sederhana misalnya ada kasus kemudian pelakunya diganti, difitnah gitu, bukan. Itu macam-macam. Ada 3 tadi yang biasa saya jelaskan rekayasa itu ada yang apa namanya nggak ada kasus dibikin kasus, kemudian ada kasus tapi dibikin nggak ada, gitu kan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi pelakunya diganti-ganti gitu kan, makanya ada salah tangkap, salah tembak kan gitu. Kemudian ada lagi yang kasusnya dirubah tadi pasalnya dari diubah-ubah, jual beli pasal lah seperti itu. Itu masuk rekayasa juga gitu. Itu 4 hal yang menurut saya harus dihentikan, itu dosa besar gitu kan dan juga itu zolim dan akan kembali ke zoliman itu dan salah satu dosa yang akan dibalas di dunia insya Allah sebelum di akhirat nanti juga ada balasan luar biasa adalah kezoliman terhadap orang lain itu kemudian apa namanya tadi yang dikatakan kalau kami dari tim kuasa hukum itu sebenarnya sudah dari awal kita sudah katakan kita menghendaki ini diproses sesuai Undang-Undang 99 ya menggunakan mekanisme peradilan HAM sebagaimana diatur di Undang-Undang 26 tahun 2000 itu Cak dan kita tidak akan apa namanya kalau dibilang dari kita gitu kan sekali lagi kita sudah berbagai usaha daya upaya kita maksimalkan gitu kan. Bahkan dalam waktu dekat kita akan ke Komisi 3 lagi. Jadi upaya kita bukan berhenti terus jalan, tapi jangan lupa, Cak, segunung kebenaran itu kalah sama segenggam kekuasaan. Saya punya kebenaran segunung segedung ini misalnya gitu kan. Tapi yang punya kekuasaan cuma punya satu pulpena itu selesai. Kita nggak punya apa-apa gitu loh. Kalau kita bicara di dunia ya, itu. Kita mau tertibkan ada apa tempat maksiat gitu kan. Kita adu sana, adu sini, datangkan massa, ya sumber daya kita keluarkan, sumber energi semua kita keluarkan. Tapi Pak Gubernur cukup ambil pulpen, tanda tangan, dicabut tempatnya selesai. Artinya, maksud saya, bukannya kita nggak mau untuk effort lebih besar ya, seperti itu, bukan. Tapi kan maksud saya, yang punya kekuasaan itu loh yang harus kurang apa lembaga negara. Coba Cak, ada Polri, ada Kejaksaan, ada Pengadilan, apalagi ada Komnas HAM, tuh, ada Kompolnas, ada macam-macam lah gitu kan. Udah kebanyakan lembaga menurut saya. Terus seluruh masyarakat juga yang ini. Nah, itu kerjanya apa terus mereka itu maksud saya? Kalau mau kita dilibatkan ya silakan. Tapi kalau inisiasi dari kita, nanti disangka makar, nanti disangka eigenrechting, kan begitu kan tindakan main hakim sendiri yang tapi kita tetap usaha antaranya kita audiens ke Komisi 3. Ini bentuk ikhtiar kita juga menghadiri apa namanya acara-acara publik gitu kan kemudian kita ungkapkan beberapa fakta gitu kan untuk menyadarkan masyarakat memberikan informasi kepada masyarakat gitu kan mencerdaskan masyarakat dengan fakta-fakta dan kondisi-kondisi yang ada di pengadilan gitu kan di pemeriksaan di kepolisian gitu kan saya ungkap semuanya apa yang saya mampu gitu tapi ya kita akan kalah dengan kekuasaan itu sendiri gitu kan dan kewenangan mereka yang punya wewenang gitu kan makanya saya bilang dari kita sebenarnya tidak bisa maksimal gitu kan. Kenapa? Karena yang punya kewenangan itu yang bisa maksimal seperti itu kan. Mau bagaimana upaya dayanya gitu kan. Menurut saya kalau dari top tidak support ya itu akan repot. Itu kita akan menemui kendala bahkan apa namanya tidak akan maksimal gitu kan. Adapun kita untuk mendukung hal tersebut tentu saja kita 24 jam gitu kan.
siap untuk menempuh upaya-upaya tersebut dan membantu pihak-pihak terkait yang punya wewenang dan punya kekuasaan untuk mengungkap hal tersebut, gitu kan. Karena memang ini negara, gunanya negara kan seperti itu. Nah, kalau negara kita juga yang mengungkap gimana? Itu kan juga nggak bertentangan dengan sistem hukum. Demikian, Cak. Ya, Bang Aziz, sebetulnya kalau dari sisi apa yang dirasakan oleh keluarga, para laskar dan Ngawal, masyarakat, ngawal, Cak. iya, Mas, kalau kalau yang dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang melihat dan mengawal KM 50 dan keluarga keluarga laskar, keluarga apa Pengawal. Pak Mujahar, pengawal, 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 pengawal itu seperti apa sih sampai sekarang putusan atas KM 50 itu, Bang Aziz Dianwar? Ya, yang jelas kita seragam, kita sama bersama keluarga korban KM 50 bahwa kita mendesak pihak penguasa, pihak yang berwenang untuk mengusut tuntas ya seluruh peristiwa ini yang terkait dengan KM 50, baik rekayasanya, kemudian siapa yang memerintah, siapa yang terlibat di dalamnya, gitu kan, siapa pendananya, semuanya, gitu kan. Itu saya hanya menyampaikan apa yang keluarga sampaikan dan itu sejalan juga dengan keinginan kami dari tim kuasa hukum. Itu Cak sebenarnya. Kemudian juga saya mau sampaikan informasi juga. Ketika sidang, saya tambahkan tadi Prof Topik kan katakan ada beberapa novum gitu kan soal apa pelanggaran-pelanggaran. Saya tambahkan juga dokter yang mengotopsi itu, yang mengotopsi 6 syuhada, yang informasinya adalah sama juga, ya dokter yang mengotopsi Brigadir J itu. Nah itu di sidang Habib Bahar mengatakan bahwa bahwa dia melakukan kesalahan prosedur dalam mengotopsi. Itu bunyi di persidangan. Kemudian ya, itu bisa juga kan jadi tambahan memperkuat yang tadi disampaikan oleh Prof Taufik ada lagi. Kemudian juga dia juga hanya memeriksa sebab kematian, luka penyebab kematian. Jadi luka lain, ada dugaan penyiksaan apa segala macam itu mereka nggak periksa. Gitu. Itu 2 poin yang menurut saya bisa jadi tambahan kalau tadi mau mempermasalahkan proses atau prosedur dari penyidikan ya atau gelar perkara terkait naiknya proses ini kemudian sampai ke persidangan itu menurut saya bisa jadi bahan. Kemudian yang saya mau informasikan adalah kasus KM 50 ini dari yang saya tadi jelaskan konstruksinya itu kan dari keganjilan kejadian jam 1 atau jam 2 pagi tapi baru diumumkan besoknya pagi siangnya gitu kan, kemudian tidak ada informasi sama sekali ke media, bahkan orang yang merekam itu atau mendokumentasikan kejadian itu diminta untuk menghapus gitu kan segala macam, tadi sudah dijelaskan sama Prof Taufik yang terhormat tadi kan. Nah itu menurut saya jelas ada keterlibatan dari struktur gitu kan, struktur yang memang berkuasa gitu kan. Lalu apa perbedaannya dengan kasus Brigadir J? Saya bisa katakan dari pendapat kami tim kuasa hukum, dalam kasus Brigadir J ini tidak ada urgensi penguasa ya penguasa secara umum gitu kan untuk melibatkan diri untuk melindungi atau mengcover kasus ini untuk tidak dibuka. Berbeda dengan kasus KM 50 karena suka tidak suka KM 50 itu berhubungan dengan Habib Rizik Syihab gitu kan. Itu berhubungan dengan grand skenario besar diduga terkait dengan penguasa. Itu pengungkapannya jauh lebih sulit. Tadi Prof Taufik juga sampaikan kan, Edi Mulyadi sampai dikriminalisasi. Pak Haji Munarman kurang keras apa coba? Akhirnya kan sekarang kita tahu beliau di mana, menemui sedang diuji oleh kasus apa gitu. Jadi maksud saya, mari kita lihat ini proporsional. Jangan lupa ada campur tangan penguasa yang punya kepentingan di situ. Gitu. Ini berbeda dengan yang Brigadir J gitu. Tapi tetap kita mensyukuri, kita support ya pihak keluarga dalam hal ini Brigadir J dan juga kuasa hukumnya untuk mengungkap kasus ini, rekayasa ini, dan juga ini sebagai satu trigger untuk kasus-kasus yang lain termasuk KM 50. Gitu. Ini untuk upaya apa? Tadi terlepas dari optimisme saya dari tim kuasa hukum, tapi saya juga menyadari, kami tim kuasa hukum juga menyadari, kita semua harus sadar, ya, tapi tetap harus berisik ya, harus menyadari bahwa ada perbedaan signifikan terkait dengan
campur tangan penguasa di sini. Gitu. Maksud saya dugaan campur tangan penguasa di sini harus kita pertimbangkan juga sebagai salah satu variabel yang tadi sudah disinggung oleh Prof. Taufik soal Edi Mulyadi. Saya tambahkan soal Pak Haji Munarman, gitu kan. Nah, maksud saya itu perlu juga jadi bahan pertimbangan variabel yang harus dihitung, gitu kan. Kita jadi tidak bisa melihat, wah ini sama gitu kan, nggak bisa. Tapi ini juga ada variabel lain yang memang punya kepentingan lain gitu kan, seperti itu dalam hal ini variabel penguasa yang menurut saya harus jadi pertimbangkan ya, jadi bahan pertimbangan untuk dipertimbangkan sebelum kita mengambil keputusan bahwa memang ini sebenarnya sama, bisa ada variabel kepentingan penguasa yang harus diperhatikan, dan itu ada buktinya. Tadi Prof. Taufik menyinggung soal Edi Mulyadi, saya tambahkan soal Pak Haji Munarman. Jadi itu Cak yang saya bisa tambahkan, dua hal tadi. Kemudian juga ada soal apa sih keluarga yang dirasakan dan diharapkan, tadi sudah saya jelaskan. Demikian Cak. Silakan Bang Aziz Yanuar bisa disampaikan poin review dan khusus. Terima kasih. Di yang terakhir ini saya mau mencoba berbeda. Saya mau saya mau kasih satu fakta. Beberapa waktu yang lalu saya dapat surat pernyataan dan juga dokumentasi serta pengakuan dari salah seorang anak bangsa yang didesak oleh oknum kepolisian untuk bersaksi memberatkan Habib Rizik Syihab di kasus yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi dia mengaku kepada kami kepada tim Habib Rizik bahwa sejak fitnah dia terhadap Habib Rizik ya, itu hidupnya nggak tentram, nggak nyaman, dan juga memikul perasaan bersalah dan berdosa yang luar biasa. Akhirnya beliau tidak tahan, kemudian beliau datang temui tim dan juga membuat surat pernyataan, menyesal dan minta maaf, serta minta dimaafkan dosa-dosanya atas kesaksian yang palsu yang disebutkan oleh dia di kepolisian dan juga di pengadilan, yang dimana itu merupakan di luar dirinya dia, bukan kesadaran dari dia, tapi diminta oleh pihak oknum kepolisian, dan kemudian dia merasa sangat bersalah di situ, dan juga kemudian minta maaf, hidupnya berantakan gitu kan, dan akhirnya ya alhamdulillah. Satu ini saya mau kasih contoh bahwa suatu kezoliman ya, seorang tadi yang luar biasa dapat hidayah dari Allah, merubah ini selama mumpung masih hidup, seperti itu. Nah, maksud saya sebelum semuanya terlambat, ini fakta, saya bisa sampaikan, Cak. Saya punya buktinya, gitu kan. Di kasus Rumah Sakit Umi, salah satu saksi yang memberatkan Habib akhirnya minta maaf, kemudian minta keridhaan dan juga mengaku salah dan menyatakan memang dia dipaksa, seperti itu. Nah, artinya saya mau katakan di sini, mari kalau kita memang menyimpan hal tersebut ya dalam undang hati dan memang dalam sejarah kita, segeralah bertobat, minta ampun, minta ridho, kerelaan dari yang bersangkutan, yang dizolimi. Nah, seperti tadi, seperti saudara kita tadi yang saya sebutkan. Itu yang saya mau katakan yang pertama. Yang kedua, lagi-lagi di sini kita dipertontonkan banyak rekayasa, ya maksud saya upaya Polri ini harus kita dukung dan juga kita doakan ya kepolisian, Polri dan Kapolri serta jajarannya, serta seluruh pihak untuk menghentikan semua rekayasa dan kekerasan yang selama ini terjadi yang digunakan kepada anak bangsa, itu kan untuk apapun tujuannya untuk segera dihentikan, dan mari kita rujuk kembali kepada yang hak, kita tinggalkan yang batil, karena yang batil itu akan hilang kalau kita menegakkan yang hak, dan tapi kita nggak bisa meninggalkan yang batil kalau yang hak tidak kita tegakkan. Maka itu mulailah dengan pengungkapan semuanya yang memang harus diungkap terkait dengan dugaan rekayasa, kita hentikan ya. Kita selalu bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semua ini kita tidak bisa lepaskan dari karunia dan juga dari tangan Allah Subhanahu wa taala yang ikut campur dalam hal ini. Doa-doa kita semuanya jangan lupa terus kita panjatkan selalu ya, supaya memang kezaliman segera hancur di Republik ini, dan juga yang masih sadar disadarkan, yang belum sadar ya segera dihancurkan, seperti itu. Jadi maksud saya
Di kesempatan ini, mari kita jangan lupa dengan segala daya upaya juga bersama rekan-rekan tadi, bersama guru saya, Prof. Taufik, bersama saudara saya, Mas Ahmad, kita kawal bersama penegakan hukum yang berkeadilan di Republik ini, termasuk dalam kasus 50, KM 50, juga Brigadir D, dan kasus-kasus lainnya. Gitu, kita harus tetap menyuarakan yang hak, menyuarakan untuk menegakkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan serta kezaliman, karena kebenaran, sekali lagi penutup saya sampaikan, kebenaran itu pasti menang, ya. Kezaliman itu pasti runtuh, tinggal posisinya kita ada di mana. Kita ada di pengusung kebenaran atau di pengusung kezaliman. Karena itulah yang jadi nilai dan juga menjadi legacy kita, anak cucu kita, keturunan kita, dan di hadapan Allah sebagai pertanggungjawaban kita dunia akhirat. Demikian, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Mas Ahmad dan Prof. Taufik serta Cak Ahmad. Ya, terima kasih Jazakallahu khairan kepada Bang Aziz Anwar,